Halo teman-teman investor, jumpa lagi di Sekilas Saham Bola Salju. Dalam episode kali ini kita akan menilai saham BRIS, terutama terkait dengan merger atau penggabungan usaha bank syariah milik himpunan bank negara, ya, bank syariah milik BUMN. Jadi ada 3 bank, ada yang akan digabung. Disclaimer dulu ya. Disclaimer berlaku, investasi selalu punya risiko. Anda bisa untung, bisa rugi, atau bisa kehilangan seluruh modal. Nah, saham adalah keterwakilan modal di sebuah perusahaan, bukan sebuah kupon lotre. Maka selalu riset sebelum Anda mengeksekusi perdagangan saham apapun. Demikian ya, semoga jelas. Oke, sumber data yang kami pakai dari prospektus, dari laporan kuartalan Juni, masing-masing bank, 3 bank itu, BRIS, Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Oke, rencana penggabungan Bank Syariah BUMN ini menggabungkan dulu 3 bank, yaitu BRI Syariah dengan jumlah kantor seperti itu, jumlah karyawan 5.790, kemudian Mandiri Syariah dengan data seperti itu, dan BNI Syariah seperti itu. Dari ketiganya ini terlihat ya kalau kita pantau sekilas saja ya, jumlah karyawan Mandiri Syariah ternyata lebih besar ya. Ya, itu nanti kita akan pelajari di belakang masing-masing komparasi kinerjanya sendiri-sendiri ya. Oke, next. Nah, isu lini masa penggabungan timeline ya. Isu penggabungan BRIS ini kita bisa pantau dari berita yang pertama kali pada 2 Juli 2020 ketika Menteri BUMN Pak Erick Thohir menyatakan rencana merger atau penggabungan Bank Syariah milik BUMN yang diperkirakan rampung Februari 2021. Nah, pada saat itu, 2 Juli, saham BRIS ya masih ditutup 306 pasca kena crash Maret. Sudah sempat naik, tetapi stagnan di angka-angka seperti itu. Setelahnya langsung naik pesat puluhan persen hingga kemarin pasca pengumuman prospektus sahamnya turun ya. Oke, saya kira Anda sudah memahami. Perlu diketahui disclaimer juga, Bola Salju tidak pernah menerbitkan rekomendasi BRIS. Bahkan pasca yang terakhir, analisa terakhir kami adalah BRIS ketika IPO, menjelang IPO. Kami menerbitkan harga wajar di sana. Setelah itu tidak pantau karena menurut kami kinerjanya masih biasa-biasa saja. Jadi di satu sisi kami tidak mendapatkan keuntungan apapun, bahkan hingga sekarang saya pribadi juga di Porto Virtual tidak ada sama sekali saham BRIS hingga sekarang ya. Kita tidak sempat menikmati apapun. Dari sejak pengumuman itu hingga sekarang tidak ada transaksi apapun. Oke. Nilai entitas gabungan ketiga bank ini. Ini adalah data-data yang kami peroleh dari prospektus, ada aset segitu, gabungannya segitu. Nah, perlu diketahui data-data aset, liabilitas, ekuitas ini sudah merupakan data bersih, dikurangi nilai perkiraan aset yang tidak layak ya. Menurut PSAK yang terakhir kan sudah harus dikurangi. Jadi angka yang di kanan itu sudah bersih menurut laporan prospektus ini. Kemudian modal di store seperti itu, lembar saham segitu. Nah, Anda bisa pelajari ya dari modal di store ini, 2 saham terakhir yaitu Mandiri Syariah dan BNI Syariah, pertumbuhannya besar sekali dari modal di store ya. Misalnya Mandiri modal di store 3, sekarang di atasnya 9. BNI modal di store 2,9 triliun, angkanya dalam miliar ya, 2,9 triliun, sekarang 5,2 triliun. Sementara itu BRI Syariah angkanya modalnya 4,8, ekuitas terakhir 5,2. Nah, Anda pahami selisih sedikit ini karena BRI Syariah baru saja IPO pada 2018 yang lalu dan dengan kinerja pertumbuhannya yang relatif sedikit belum begitu wah, jadi pertumbuhannya juga hanya dilaporkan kurang dari 400 miliar sekian ya. Oke, semoga paham saja, kita hanya ungkap data-data di sini, pemegang saham seperti itu. Yang lain masih hampir penuh ya dimiliki oleh induknya BBNI dan BMRI, Bank Mandiri. Yang BRI ada saham publik di sana 18,47%. Nah, pasca penggabungan bagaimana? Nah, kinerja bisnis dulu ya. Kinerja bisnis pasca gabungan, mohon maaf kalau ada terdengar
dengar suara di luar ya. Pendapatan total data yang masing-masing bank itu adalah laporan 12 bulan berjalan yang kami kalkulasikan. Jadi sifatnya adalah estimasi ya. Tetapi dari data aktual, dari data per Juni dan Juni periode 6 bulan sebelumnya. Datanya seperti itu. Datanya seperti itu, kita anggap kinerja 1 tahun. Nah, sementara itu data gabungan Juli 2020 ini adalah dari sumber prospektus, tetapi hingga Juli. Menurut yang kami pahami seperti itu, hingga Juli. Jadi Anda pahami ya, datanya separuh dari yang gabungan estimasi yang kami perkirakan di kanan itu. Oke, bisa dipahami ya. Biasanya pendapatan kan laporan di keuangan memang seperti itu, hanya separuh, hanya per periode saat itu. Sementara itu kalau aset, berarti kita nilai aset utuh ya. Kemudian laba usaha seperti itu. Semoga paham. Laba bersih seperti itu. Nah, ini kita bandingkan kinerja dari ketiga masing-masing perusahaan itu dengan estimasi kita 12 bulan berjalan. Margin laba operasional Mandiri lebih keren ya dibanding BRI Syariah. Ya. Kalau digabung berarti 19,32%. Nah, itulah efek penggabungan usaha selalu ya. Jika bank atau jika entitas usaha yang digabung punya kinerja lebih baik, maka hasil kinerjanya secara teori akan lebih baik, akan memperbaiki kinerja usaha yang sebelumnya. Ini terlihat dari entitas gabungan nanti akan sekitar 18,89%, operating profit margin-nya hingga 19,32%. Itu teorinya. Yang terjadi nanti ya tentu bisa berbeda, tergantung usaha manajemen. Bisa dipahami ya, di sini terlihat Mandiri yang paling baik, BNI kemudian, yang kedua, kemudian BRI Syariah yang paling kecil operating profit margin-nya. Begitu pula net profit margin-nya atau laba bersih ya. Margin laba bersihnya terlihat Mandiri Syariah yang lebih baik, paling baik, diikuti BNI dan BRI Syariah. Kemudian jumlah karyawan seperti itu, kita bandingkan pendapatan per karyawan dari total yang di atas itu. BRI Syariah 0,64 miliar per karyawan, Mandiri Syariah 0,99 miliar per karyawan, BNI Syariah seperti itu pendapatan setahunnya. Dari sisi ini efektivitas karyawannya yang paling baik masih Mandiri, kemudian diikuti BNI dan BRI Syariah. Kalau estimasi gabungannya nanti sekitar setara 0,81 miliar per karyawan. Seperti itu ya. Oke, kita kemudian ambil data dari rasio keuangan bank yang di-state masing-masing perusahaan per Juni 2020. Dari kewajiban penyediaan modal minimum KPMM terlihat BRI paling baik. Ini wajar mungkin karena efek habis IPO, habis injeksi kapital, permodalannya paling cukup sehat, diikuti BNI Syariah. Ya. Kemudian non-performing BNI Syariah 399 ternyata kurang begitu ya, yang paling berisiko ya BRI Syariah, diikuti oleh BNI Syariah, kemudian Mandiri Syariah yang paling baik. Netnya kita pantau juga seperti itu ya, masih sama. Oke, kemudian return on asset terlihat di sini Mandiri Syariah paling baik, diikuti BNI Syariah maaf, kemudian BRI Syariah paling kecil. ROE juga sama. Kemudian net imbalan atau imbalan bagi hasil ya bersih dibanding penyaluran dana ya kayak gitu. Ini kira-kira hampir setara ya, meskipun terlihat di situ BNI Syariah paling bagus, diikuti Mandiri, kemudian BRI Syariah. Kemudian net operating margin di sini terlihat Mandiri Syariah paling baik, diikuti BNI dan BRI Syariah paling kecil. Nah, ada rasio lain yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Ini mengukur efektivitas operasi perbankan, biaya perbankan dibanding pendapatannya. Oke, kemudian dari total pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabahnya, yang kredit, yang pinjam, ya, yang punya usaha, dibanding jumlah simpanan yang ada di bank itu. Di sini terlihat jumlah pembiayaan yang paling rendah justru Mandiri Syariah, diikuti BNI Syariah, dan BRI Syariah malah lebih tinggi.
Nah, ini kita bisa pelajari kinerja yang paling baik terlihat dari beberapa data yang ada tadi, Mandiri Syariah sangat baik. Kemudian ini adalah struktur pemegang saham pasca penggabungan nanti, juga sumber dari prospektus. Nah, Anda bisa pelajari kan dari kinerja tadi, mungkin karena kinerjanya Mandiri, yang Mandiri Syariah ya, yang kita lihat lebih baik secara rasio, secara secara laba, secara asetnya lebih baik posisinya. Mereka diposisikan akan mengendalikan entitas baru ini, bukan BRI lagi ya. Perlu diketahui di bursa kan ada syarat floating share milik publik adalah 7,5% ya. Nah, setelah penggabungan nanti kan kurang, maka ada risiko nanti pasti ada right issue untuk menambah struktur pemodalan floating-nya yang beredar di masyarakat. Seperti itu ya. Nah, jadwal penggabungan ini juga data yang kami peroleh dari prospektus, tanggal-tanggalnya seperti itu. Nah, ini tanggal krusial bagi mereka yang mungkin punya saham BRIS saat ini. Jika Anda ingin menjual saham, periodenya itu ya, 17 Desember hingga 5 Januari ya. Kemudian persetujuan dari OJK segitu, efektif penggabungan 1 Februari 2021, persis seperti yang diungkap oleh Pak Menteri Erick Thohir ya. Kemudian tanggal pembayaran atas saham yang dijual baru ditransfer 5 Maret 2021 dengan harga penawaran tendernya seperti itu 781,29 berdasarkan RU. Nah, mereka yang berhak menjual dengan harga itu, meskipun periode permohonannya di atas itu ya, mereka yang menjual adalah yang punya saham di tanggal cum-date pada 19 November 2020. Nah, itu interpretasi saya. Mungkin teknisnya mungkin saya ada meleset, silakan dipelajari, silakan ditanyakan langsung ke BRIS ya. Oke, kemudian merger dan akuisisinya kita selalu ini sekaligus edukasi ya, setiap ada upaya penggabungan atau akuisisi biasanya dilihat dari peluang sinergi usaha. Ada diharapkan setelah digabung nanti usahanya makin baik, yang sebelumnya mungkin bersaing, sekarang tidak bersaing, sekarang bekerja sama, sekarang memperebutkan atau membagi pasar yang sama. Harapannya sinergi usaha akan menambah peluang tumbuh profitabilitas lebih baik dari berbagai data yang ada yang kami pelajari dari sejarah merger dan akuisisi perusahaan selalu punya resiko ya dalam sinergi budaya perusahaan. Yang misalnya ini bukan kasus BRIS ya yang kita pelajari. Misalnya di perusahaan yang awal budayanya bagus ya, karyawan sangat loyal, sangat efektif ya usahanya, setelah digabung dengan usaha baru yang mempunyai budaya berbeda, bisa jadi ternyata terhambat, saling mempengaruhi, ada budaya yang negatif yang sana, atau justru sebaliknya, budaya perusahaan yang jelek di perusahaan awal bisa jadi dipengaruhi oleh budaya baru dari perusahaan-perusahaan yang lain, sehingga saling mempengaruhi sehingga budayanya bagus. Tetapi tetap ada risiko seperti itu. Banyak studi kasus manajemen bisa dipelajari. Nah, kemudian ada juga selain budaya karyawan, selain budaya perusahaan, ada juga proses bisnis. Nah, ini susah, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, proses bisnis ini belum tentu selesai. Misalnya, ada yang punya kontrak, ya kontrak di bank kan harus diselesaikan dengan term-term yang berbeda di masing-masing perusahaan itu harus diselesaikan. Apakah menunggu 1 tahun, menunggu 3 tahun, apakah bisa dihapus, apakah nasabah komplain dan seterusnya itu kan banyak sekali prosesnya di sana. Itu tentu punya resiko ya. Bisa bagus, bisa juga berakibat jelek jika resikonya tidak di-maintain, ya. Kemudian ada juga resiko produk. Nah, ini juga nanti setelah gabung 1 Februari, nah apakah produk baru nanti akan diminati oleh nasabah, misalnya nasabah di Mandiri, apakah nasabah di BNS masih tertarik dengan produk itu punya resiko ya. Jika penawarannya tidak menarik, mungkin loh ya, bisa jadi mereka tidak melanjutkan menabung atau
menyimpan dana di bank ini, kemudian beralih ke bank yang lain swasta mungkin, atau justru malah lebih baik, malah lebih banyak yang tertarik. Siapa tahu seperti itu. Nah, tetapi tetap kita utarakan selalu ada risiko dari setiap penggabungan dan akuisisi ya. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, layak jual atau hold? Nah, kita mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan ini, tetapi at least kita bisa pelajari dari angka-angka yang ada ya. Menurut valuasi kami seperti itu. Nah, sementara nilai penawaran yang ditawarkan seperti itu atau 1,56 kali dibanding ekuitas ya. Semoga dipahami jika ada kesempatan menjual di harga di atas nilai penawaran tentu dari angka ini ya, ini bukan prediksi, bukan saran, tentu investor seharusnya bisa mendapatkan untung lebih banyak ya. Ada kemungkinan saham akan turun hingga mendekati harga penawaran yang ada itu ya. Menurut perkiraan saya. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar ya. Disclaimer-nya seperti itu dan saya tidak memegang selembar pun saham BRIS. Semoga dipahami ya, juga tidak ada di portofolio lain yang saya kelola. Demikian edukasi kali ini semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sekilas saham berikutnya. Terima kasih.